Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serwayuni dengan NIM 182904 2010 2018, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System Google Classroom. Yang akan saya jelaskan pengertian Learning Management System Google Classroom, pengertian Google Classroom, fitur-fitur yang ada di Google Classroom, cara membuat kelas, dan cara mengupload bahan ajar di Google Classroom. Pertama, pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidikan bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Selanjutnya, pengertian dari LMS itu adalah istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. LMS akan memungkinkan Anda mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran siswa hingga penyampaian hasil tes, dan juga memungkinkan Anda menerima tugas secara digital dan tetap berhubungan dengan siswa. Dan adapun fitur-fitur yang terdapat di Google Classroom, yaitu yang pertama, tugas atau assignment. Setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google yang telah memungkinkan kolaborasi online ini. Dan yang kedua, penilaian atau grading. Google Classroom mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Yang ketiga, komunikasi yang lancar. Pengumuman dapat diposting oleh guru ke aliran kelas yang dapat dikomentari oleh siswa, yang memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Laporan orisinalitas diperkenalkan pada Januari 2020 yang memungkinkan pendidik dan siswa untuk melihat bagian dari karya yang diajukan yang berisi kata-kata yang persis atau mirip dengan dari sumber lain. Selanjutnya, arsip pembelajaran. Ruang kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester atau tahun lalu. Selanjutnya, aplikasi seluler. Aplikasi seluler Google Classroom tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Dan yang terakhir, keamanan pribadi. Berbeda dengan layanan konsumen Google Classroom, sebagai bagian dari G Suite for Education tidak menampilkan iklan apapun dalam antarmuka untuk siswa, dosen, dan guru. Dan data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengakses dan cara membuat kelas di Google Classroom. Pertama, kita ketik Google Classroom. Kemudian kita buka Classroom.
Nah, maka akan muncul tampilan pelayanan Google Classroom. Cara untuk kita membuat kelas atau ingin bergabung ke kelas, kita klik ikon tanda tambah. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kemudian, cara untuk membuat kelas baru, kita buka opsi yang buat kelas. Pada ketentuan ini kita centang saja, kemudian lanjutkan. Terus kita mengisi nama kelas kita, seperti sistem masih dan komputer. Pada bagian ini mata pelajaran, selanjutnya kita klik buat, kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah kelas dibuat, kita masuk ke tugas kelas. Nah, di dalam tugas kelas ini ada beberapa fitur, seperti tugas kuis, pertanyaan, materi, dan gunakan kembali postingan. Di sini sebelumnya saya akan mengupload dulu untuk materinya. Kemudian kita bagikan ke satu. Nah, di sini kita bagikan ke semua siswa. Kita posting pertama. Dasar-dasar Selanjutnya kita masukkan materinya, kita klik file, kemudian kita cari materi untuk pertemuan pertama. Kemudian kita open. Nah, di dalam materi ini sudah tersedia juga soal dan kuis. Jadi kita posting. Nah, bisa di sini juga bisa kita tambahkan lagi filenya untuk pertemuan kedua.
Kemudian kita tambahkan lagi untuk pertemuan ketiganya. Nah, setelah itu kita klik posting. Nah, di sini sudah ada materi dari pertemuan pertama dan juga pertemuan ketiga. Kemudian selanjutnya kita buka di tugas kelas. Terus kita masukkan dulu judulnya. Kemudian kita masukkan poinnya seperti poin 100. Kemudian kita memberikan tengah atau batas waktunya. Kita masukkan di sini 1 minggu waktunya. Kemudian untuk jamnya kita berikan tenggat sampai jam 12. Lalu kita klik tugaskan. Kita oke. Nah, di sini sudah ada materinya. Kemudian, jika kita ingin mengundang siswa atau mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas kita bagikan saja kode kelas kita kepada siswa atau mahasiswa tersebut. Di sini juga kita bisa mengganti tema untuk kelas kita. Di sini saya akan memilih tema yang ini saja. Kemudian kita klik pilih tema kelas. Oke, itulah sedikit penjelasan materi dari saya tentang LMS yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.